kosong. Lengkap kotak. Beli tuh, kan nanti kasih saran aja ke mereka. Nanti yuk, gitu aja. Oke, Kak, nanti aku sampein ke temennya. Ya sih, tapi ya gimana? Besok kita mau pulang. Guys. Jadi aku sama Ayu baru dari perpustakaan. Ternyata gak ada ruang diskusi yang kosong. Ya terus gimana dong kak? Jadi gini guys, saran dari aku, gimana kalau kita diskusinya di gedung belakang aja? Kebetulan tadi aku lihatnya kosong. Boleh. Kita kesana dulu ya? Oke, jadi besok kita mau bahas apa nih guys? Nah, jadi sepengetahuanku, jadi besok kita bakal bahas materi 2 itu terkait tentang studi absorpsi obat in vitro dengan metode usus kebalik bro. Ya benar, materinya tuh absorpsi in vitro usus terbalik. Gimana kalau dari kita semua tuh kebagian sharing atau jelasin tentang materi ini biar sama-sama paham aja guys. Nah, boleh tuh, aku setuju. Jadi sebelum kita tahu lebih dalam, kita harus paham dulu nih materinya tentang apa. Bener tuh. Kita bahas judul dulu kali ya. Kita kan materinya absorpsi in vitro dengan metode usus terbalik. Apa sih absorpsi itu? Aku mau coba jawab ya guys. Jadi absorpsi adalah proses penyerapan obat dari site target menuju ke sirkulasi sistemik. Hal yang dapat mempengaruhi absorpsi per oral yaitu: pertama, aspek fisiko-kimia zat aktif. 1. Kelarutan. Kalau kelarutannya rendah di dalam air, maka kemungkinan absorpsi di air rendah karena tidak larut. Karena yang terabsorpsi adalah yang terlarut dalam bentuk molekul. 2. Ukuran partikel. Luas partikel spesifik, di mana semakin kecil partikel, maka semakin banyak partikel yang satu ukuran, sehingga total luas permukaan partikel sebanyak itu menjadi besar. Hal ini akan berhubungan dengan kelarutannya. 3. Bobot molekul. Di mana semakin kecil bobot molekul, maka absorpsinya akan semakin besar. 4. Log P. Jika log P terlalu tinggi, obat bisa sangat lipofilik sehingga sulit larut dalam cairan usus yang berbasis air, yang mana akan menghambat kelarutan dan akhirnya absorpsi. Sedangkan jika log P terlalu rendah, obat menjadi sangat hidrofilik, di mana obat itu akan sulit menembus membran lipid. 5. pKa, yang mana berhubungan dengan pH saluran cerna dan persamaan Henderson-Hasselbalch. Kedua, aspek anatomi fisiologi saluran cerna. Ketiga, aspek formulasi. Oh, berarti absorpsi itu dipengaruhi oleh beberapa aspek ya? Iya Neza, benar. Selain itu, obat dikategorikan baik, itu ada syaratnya loh. Jadi, syarat obat yang dikategorikan baik untuk diabsorpsi secara oral menurut Lipinski Rules of 5 adalah: yang pertama, senyawa tidak boleh memiliki berat molekul di atas 500 Da karena akan sulit menembus membran sel dikarenakan mempunyai ukuran molekul yang besar. Yang kedua, log P atau nilai koefisien partisi tidak melebihi 5 karena koefisien partisi yang tinggi menandakan senyawa bersifat lipofilik, yaitu kemampuan senyawa untuk larut dalam lemak, minyak, lipid, dan pelarut nonpolar. Namun, nilai log P yang terlalu kecil atau bernilai negatif juga sulit menembus membran. Hal ini penting karena senyawa obat yang diabsorpsi melalui oral harus melewati lipid bilayer dalam epitelium intestinal. Yang ketiga, jumlah ikatan donor dan ikatan hidrogen senyawa harus kurang dari 5, serta akseptor ikatan tidak lebih dari 10. Lalu, nilai ikatan hidrogen dan akseptor berkaitan dengan aktivitas biologis suatu molekul obat. Aktivitas biologis ini dipengaruhi oleh perubahan sifat fisika kimia senyawa. Mul, tadi kan kamu udah sebut nih ikatan donor dan ikatan hidrogen. Aku mau tahu apa sih itu artinya? Jadi gini, hidrogen bonding donor atau yang biasa disingkat HBD adalah ikatan yang mengandung atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif. Sedangkan hidrogen bonding acceptor atau HBA adalah ikatan yang terdiri dari pasangan atom elektronegatif bebas. Oke Mula, makasih ya informasinya. Terus aku mau nanya nih, ini kan analisnya kita pakai obat paracetamol ya? Terkait dengan struktur paracetamol dan informasi lainnya tuh gimana sih? Oke, aku mau coba jawab ya. Jadi begini. Struktur paracetamol dapat dilihat pada gambar ini. Nilai BM paracetamol yaitu 151,16. Gugus fungsional paracetamol itu ada gugus hidroksil, gugus fenol, dan gugus amida. Nilai pKa paracetamol adalah 9,38. Nilai log P pada koefisien partisi oktanol banding air paracetamol adalah 0,46 sampai 0,49. Paracetamol memiliki dua hidrogen bond akseptor, yaitu atom oksigen pada gugus hidroksil dan atom nitrogen pada gugus amida. Hidrogen bond donor pada paracetamol yaitu atom hidrogen pada gugus hidroksil. Waduh, cukup bikin pusing juga ya. Guys, aku mau nanya. Tadi di awal kan engineer ada ngejelasin tentang absorpsi. Nah, absorpsi itu kan dijelasin bahwa proses penyerapan obat dari set target ke sirkulasi sistemik. Nah, kan di praktikum kita nih absorpsinya tuh per oral. Ada yang tahu nggak sih kalau absorpsi per oral tuh gimana? Nah, izin menjawab ya Reza. Jadi, proses absorpsi obat ini khususnya melalui rute oral. Nah, dimulai saat obat tersebut akan masuk melalui mulut dan menuju ke saluran pencernaan. Dalam perjalanannya, molekul obat akan terlarut dan menembus membran saluran pencernaan yang tersusun atas struktur lipoprotein menuju sirkulasi sistemik yaitu sirkulasi darah dan limfe. Absorpsi molekul obat terjadi pada organ usus halus yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Mengapa usus menjadi tempat absorpsi yang paling baik sih? Karena usus merupakan organ yang memiliki luas permukaan sangat besar dan terdiri dari lipatan-lipatan. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum.
Di dalam masing-masing lipatan bagian usus halus, terdapat fili yang sangat banyak yaitu 10-40 fili per milimeter kubik dan tiap filinya memiliki panjang 0,5-1,5 mm. Di dalam usus halus ini, molekul obat yang terlarut akan berpenetrasi menembus membran untuk menuju ke sirkulasi sistemik. Jalur absorpsi obat untuk menembus membran ini dibagi menjadi yang pertama yaitu transselular, yang mana molekul obat menembus membran dan memiliki karakter yang lipofilik. Lalu, yang kedua yaitu paraselular, yang mana molekul obat melewati tight junction melalui celah antar sel. Tight junction ini berfungsi sebagai filter untuk memilah molekul kecil saja yang dapat melewati celah. Tadi kan Sharon ada bahas tentang membran usus itu ya. Boleh nggak sih nanti kita tambahin pembahasan mengenai membran ususnya itu, biar nanti waktu presentasi teman-teman tuh jadi lebih paham. Oh iya, boleh banget nih. Kebetulan kemarin aku ada nyari-nyari soal membran usus. Jadi, membran usus itu terbentuk dari membran fosfolipid bilayer. Yuk kita tinjau struktur sederhana dari fosfolipid bilayer. Berdasarkan yang aku pelajari sebelumnya, bahwa struktur membran itu terdiri dari kepala hidrofilik serta ekor hidrofobik. Kepala hidrofilik tersusun atas gliserol, fosfat, serta gugus tertentu seperti kolin. Sedangkan ekor hidrofobik tersusun dari rantai karbon alifatik yang panjang. Selain itu, struktur sederhana itu diberi nama fosfatidil, yang terbagi lagi dalam berbagai jenis berdasarkan sisi hidrofiliknya. Yang pertama, yaitu fosfatidil etanolamin. Seperti yang terlihat pada sisi hidrofilik, terdapat gugus fungsi etanolamin yang terikat pada gugus fosfat. Yang kedua, yaitu fosfatidil serin, yang memiliki asam amino serin yang terikat pada gugus fosfat. Yang ketiga, yaitu fosfatidil kolin, yang memiliki struktur kolin yang terikat pada gugus fosfatnya. Yang keempat, yaitu sphingnomelin, merupakan struktur sederhana membran yang berbeda dari ketiga struktur sebelumnya. Pada sisi hidrofobiknya, tersusun atas lemak tak jenuh, serta memiliki struktur utama sphingosina, dan berikatan dengan gugus fosfokolin pada sisi hidrofiliknya. Nah, gabungan-gabungan struktur tersebut akan membentuk suatu struktur membran fosfolipid bilayer. Setelah mengetahui bagaimana membran tersusun, kita dapat menvisualisasikan bagaimana parasetamol akan menembus membran. Parasetamol akan menembus membran secara paraseluler di antara celah-celah membran yang dikenal sebagai tight junction. Selain itu, penelitian Nademi dan kawan-kawan pada tahun 2014 berhasil melakukan visualisasi hal tersebut menggunakan simulasi dinamika molekul. Nah, jadi aku ada menemukan penelitian yang menggambarkan bagaimana parasetamol itu bisa menembus membran. Tapi aku masih kurang paham nih, selain lipid spiral of life, parameter apa lagi ya yang bisa mempengaruhi absorpsi? Sepengetahuan aku, absorpsi obat berkaitan juga dengan difusi pasif. Jadi, difusi pasif merupakan proses perpindahan molekul obat dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Nah, proses difusi pasif ini terjadi secara spontan atau otomatis tanpa memerlukan energi atau ATP. Proses difusi pasif ini digambarkan oleh hukum pertama Fick yang menyatakan bahwa laju difusi secara langsung berbanding terbalik dengan gradien konsentrasi yang melintasi membran. Nah, proses difusi pasif ini dapat terjadi ketika konsentrasi obat dalam saluran pencernaan atau usus lebih tinggi dibandingkan konsentrasi obat dalam pembuluh darah, sehingga obat akan bergerak menuruni gradien konsentrasi hingga keseimbangan tercapai. Jadi, proses ini dapat terjadi secara spontan tanpa memerlukan energi eksternal. Wah, makasih ya Kak Modi informasinya. Oke, tadi Enci udah jelasin juga kan soal faktor yang mempengaruhi proses absorpsi obat kan. Nah, aku penasaran pengaruh pH terhadap absorpsi obat tuh gimana ya? Jadi gini, Kebanyakan obat itu mengandung asam lemah atau basa lemah dan dalam larutan bergantung pada nilai pH. Ada sebagai bentuk terionisasi atau tidak terionisasi. Bentuk yang tidak terionisasi lebih mudah larut dalam lipid dan karenanya lebih mudah diabsorpsi. Absorpsi obat asam lemah atau basa lemah pada saluran cerna berhubungan dengan fraksi obat dalam larutan yang tidak terionisasi. Faktor-faktor yang penting dalam absorpsi senyawa asam dan basa lemah adalah pH pada tempat absorpsi, konstanta ionisasi, dan kelarutan lipid dari bentuk yang tidak terionisasi. Faktor-faktor ini dikenal dengan teori partisi pH. Nah, untuk absorpsi obat itu biasanya terjadi di lambung atau di usus. Nah, lambung ini memiliki pH yang lebih asam, yaitu 1-2, dan usus memiliki pH yang lebih basa, yaitu pH 5-7,5. Oleh karena itu, obat yang lebih basa akan lebih mudah terabsorpsi di usus, karena pada pH tersebut, obat akan berada dalam bentuk tidak terion. Hal yang sama juga terjadi pada obat dengan pH asam. Obat yang terabsorpsi adalah obat yang berada dalam bentuk tidak terion, karena apabila obat berada dalam bentuk terion, obat akan bersifat hidrofilik, sehingga tidak dapat melewati membran fosfolipid bilayer. Nah, konsentrasi relatif dari bentuk yang tidak terionisasi dan terionisasi dari obat asam lemah atau basa lemah dalam larutan pada pH tertentu itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Rumusnya itu pH sama dengan pKa plus log bentuk tak terionkan per bentuk terionkan untuk asam lemah. Sedangkan untuk basa lemah rumusnya adalah pH sama dengan pKa plus log bentuk terionkan per bentuk tak terionkan. Nah, di praktikum kemarin itu kan kita menggunakan zat aktif berupa parasetamol. Karakteristik dari parasetamol ini sendiri adalah asam lemah dengan pKa 9,5. Jadi, rumus yang kita akan gunakan adalah pH sama dengan pKa plus log bentuk tak terionkan per bentuk terionkan. Nah, itu tuh akan bisa diubah menjadi rumus fraksi non-ion sama dengan 1 per 1 plus 10 pangkat pH per pKa. Selanjutnya, untuk contoh perhitungannya itu, kita akan coba hitung di pH lambung dan pH usus. Misalnya di pH lambung, kita menggunakan pH 2. Berarti, kita masukkan ke dalam rumus fraksi non-ion.
Berarti fraksi non-ion sama dengan 1/1 tambah 10 pangkat 2 dikurang dengan nilai pKa dari paracetamol yaitu 9,5. Sama dengan 1/1 tambah 10 pangkat minus 7,5 sama dengan kurang lebih 1. Jadi hampir seluruh paracetamol dalam bentuk non-ion itu mudah diserap di lambung. Kemudian untuk di usus kita misalkan pada pH 6,5. Jadi setelah dimasukkan ke rumus, fraksi non-ion sama dengan 1/1 tambah 10 pangkat 6,5 kurang 9,5 sama dengan 1/1 tambah 10 pangkat minus 3 sama dengan 1 plus 1/1 plus 0,001 dengan hasil kurang lebih 0,999. Masih mayoritas bentuk non-ion sehingga masih mudah diserap di usus. Dari kesimpulan yang didapatkan, dari hasil yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa paracetamol ini dapat diserap di lambung maupun di usus. Tapi di lambung paracetamol itu akan hampir seluruhnya mudah diserap. Diketahui bahwa absorpsi obat dipengaruhi oleh pH dan derajat ionisasi obat ketika berinteraksi dengan membran sel. Membran sel cenderung lebih permeabel terhadap bentuk obat yang tidak terionisasi daripada bentuk obat yang terionisasi. Hal ini berkaitan dengan sifat obat yang larut dalam lipid, di mana obat-obat yang dapat larut dalam lipid cenderung lebih mudah menembus membran sel. Oh iya, waktu praktikum kita tuh ususnya dibersihkan dulu atau dibalik dulu sih? Dibalik dulu Angie. Nah kan kotoran itu ada di bagian dalam usus soalnya. Nah benar tuh pernyataan dari Sharon. Kan hewan uji yang akan kita gunakan itu adalah tikus. Sebelum dilakukan pengujian, hewan uji tikus dipuasakan selama 20 hingga 24 jam dengan hanya diberikan air minum matang ad libitum. Selanjutnya, tikus dikorbankan dengan dibius ether dan perutnya dibedah sepanjang linea mediana, lalu usus dikeluarkan serta dibersihkan. Usus yang diambil adalah bagian usus jejunum. Usus yang berjarak 15 cm dari pilorus lambung dibuang, dan usus 20 cm selanjutnya diambil untuk perlakuan. Usus perlakuan dibagi dua sama panjang dan dibersihkan. Bagian anal digunakan sebagai kontrol. Ujung anal dari potongan tersebut diikat dengan benang, kemudian dengan menggunakan batang lidi, usus tersebut dibalik. Kanula dari tabung Crane and Wilson dimasukkan ke ujung oral usus, kemudian usus diikat. Dalam percobaan, usus harus dibalik agar membran mukosa bagian dalam usus yang mengandung mikrofili berada di luar dan bertemu cairan mukosal di dalam tabung Crane and Wilson, serta tetap mendapatkan oksigen agar sel tidak mati. Usus diukur dengan panjang efektif 7 cm yang sebelumnya telah diisi dengan cairan serosal 1,4 mili. Kantong usus yang telah berisi cairan serosal dimasukkan dalam tabung yang sudah berisi cairan mukosal 50 mili. Cairan lambung buatan dengan pH 1,2 atau usus buatan dengan pH 7,5 yang mengandung zat aktif obat. Suhu percobaan dilakukan 37 derajat Celcius dan dengan dialiri oksigen berkecepatan 1000 gelembung per menit. Selama percobaan, seluruh bagian usus harus terendam dalam cairan mukosal. Sampel cairan serosal diambil pada rentang waktu tertentu, yakni 15, 30, 45, dan 60, kemudian di stopwatch dan dihentikan, lalu dilakukan preparasi sampel. Seluruh cairan serosal diambil melalui kanula, dimasukkan dalam tabung sentrifuge. Lalu, usus dicuci 2 kali dengan 1,40 mili larutan serosal. Kemudian, cairan hasil pencucian dimasukkan pada tabung sentrifuge yang sama, lalu divortex. Cairan serosal pada tahap sebelumnya, kemudian disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Sampel yang telah disentrifugasi sebelumnya diambil bagian supernatannya pada volume yang sama dan ditambah dengan reagen. Larutan tersebut divortex selama kurang lebih 1 menit, ditunggu selama OT yang telah ditentukan, kemudian dibaca absorbansinya pada lambda max. Kontrol percobaan dilakukan sama, tetapi cairan mukosal tidak mengandung zat aktif obat. Oh iya, paham. Sekarang aku udah ingat. Terima kasih. Oh ya, aku mau tanya, kenapa tikus harus dipuasakan dulu 24 jam dan sebelum perlakuan diberikan minum air matang? Jadi tujuannya itu agar lambung dan usus kosong. Karena apabila dalam usus terdapat makanan, dapat mempengaruhi proses penyerapan obatnya, di mana makanan ini nantinya akan mengikat obat dan mengurangi kecepatan penyerapannya. Oh, karena itu ya makanya kita memuasakan tikus selama 24 jam. Jadi ketika dipuasakan, gangguan terhadap konsentrasi itu akan sedikit. Aku lihat di capernya tuh ususnya yang udah dibalik itu harus segera direndam dengan NaCl 0,9%. Itu tujuannya buat apa sih? Jadi cairan NaCl 0,9% ini memiliki pH yang mirip dengan cairan fisiologis tubuh. Usus tikus direndam di dalam NaCl 0,9% agar mencegah terjadinya dehidrasi pada usus dan menjaga agar kondisi jaringan tetap hidup atau tidak rusak. Selain itu, NaCl 0,9% ini juga membantu menstabilkan pH usus sehingga tidak mempengaruhi proses absorpsi obat. Oh, gitu ya. Nah, materi kita nih kalau aku lihat-lihat udah menjawab capaian pembelajarannya. Nanti jangan lupa dipahami supaya waktu presentasi kita bisa lancar. Oke guys, sekian pembahasan kita di hari ini. Jangan lupa besok bawa laptop ya guys. Ayo.